Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Untuk kali ini saya akan membuat satu tutorial, yaitu mengedit soal menggunakan exam view. Jadi di sini nanti ada dua jenis. Yang pertama, kita menulis soal langsung ke aplikasi exam view test generator ya, atau exam view test assessment, dan kita akan mengcopy soal dari Microsoft Word atau dokumen ke dalam aplikasi exam view assessment. Nah, di sini ada dua versi nanti. Sebagai catatan, ada dua aplikasi yang nanti kita harus install. Yang pertama adalah aplikasi exam view test atau exam view assessment suite, dan yang kedua adalah aplikasi tool, yaitu Lightshot. Nah, sebetulnya untuk Lightshot itu tidak terlalu perlu, cuman mungkin bisa dipakai untuk lebih memudahkan kita dalam proses mengcapture gambar. Nah, kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan menggunakan sistem operasi Windows, itu biasanya ada di fasilitasnya, yaitu print screen, memakai tombol print screen ya di keyboard ya, atau pakai menu snipping ya, snipping tool di Windows. Itu langkah pertama, maka kita akan menginstal exam view assessment suite. Nah, di sini saya pakai exam view Windows 8.1. Oke, untuk aplikasi exam view suite ini sebetulnya bisa digunakan untuk tes menggunakan network atau jaringan. Hanya memang untuk yang kita install hal ini sifatnya tidak kita aktifasi, jadi kita hanya menggunakan untuk proses membuat atau mengedit soal yang nantinya soal itu akan kita impor dalam bentuk blackboard 6.0 atau 7.0 ke Moodle atau ke e-learning Moodle. Nah, lanjut, next. Setelah itu pilih I accept the term in the license agreement, next, complete, next, install. Finish. Nah, di sini nanti akan menciptakan tiga menu aplikasi, yaitu ada exam view test generator, exam view test manager, dan exam view test player. Jadi kalau kita pakai untuk ujian secara CBT, kita bisa menggunakan aplikasi ini. Cuman kita di sini fokus hanya membahas tentang mengedit soal di dalam exam view yang nantinya akan kita import ke e-learning Moodle. Nah, sebetulnya di sini nanti ada satu fasilitas di bagian ini ya. Jadi e-instruction ya. Start e-instruction, di sini nanti ada satu fasilitas yang tidak ditampilkan, yaitu exam view import utility. Nah, silakan di shortcut terlebih dahulu. Send to desktop. Oke, kita refresh. Nah, setelah itu kita coba menginstal aplikasi tool bawaan, aplikasi tool tambahan, yaitu Lightshot. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin menginstal aplikasi Lightshot, maka bisa gunakan all program yang menggunakan Windows ya. Di sini ada snipping tool. Nah, ini juga bisa dipakai untuk mengcapture gambar. Nah, fungsinya untuk snipping tool ataupun untuk Lightshot ini nanti kita harus mengcapture gambar, contoh misalkan gambar itu sendiri atau tulisan Arabik atau tulisan Jawa ya, atau rumus matematika dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Kenapa? Terutama untuk tulisan Arabik dan tulisan Jawa ini dikarenakan ya, dan termasuk gambar ya, ini dikarenakan ketika nanti
Ya, ketika nanti kita ngedit menggunakan ExamView, setelah selesai dan kita mengimpor ke Moodle, ya, untuk sisi klien dalam hal ini adalah siswa ketika ujian mengerjakan kuis, maka tulisan Arab dan tulisan Jawa ini tidak akan mungkin tampil di dalam smartphone anak ataupun laptop anak. Hal ini dikarenakan memang tidak ada fasilitas font yang ada di dalam smartphone, baik itu fasilitas font Honocoroko maupun fasilitas font untuk Arabic. Nah, itu salah satu solusi supaya nanti anak bisa membaca huruf Arab ataupun huruf bahasa Jawa. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya akan menginstal Lightshot sebagai tambahan. Terus finish. Nah, di sini sudah tampil Lightshot ya. Jadi, penggunaannya sangat mudah ya, bisa pakai tombol print screen atau menggunakan mouse bisa. Lanjutkan. Terus, nah, yang kita buka untuk mengedit soal ya adalah ExamView Test Generator. Kita klik 2 kali. Oke. Di bagian ini karena saya sudah pernah menginstal maka tidak keluar register ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau meregister, jangan lupa centang checklist bagian don't show, itu di checklist. Setelah itu oke, maka selanjutnya tidak akan tampil. Nah, kita buat soal baru yaitu create new question bank. Nah, di sini nanti ada question bank title dan subtitle ya. Nah, untuk question bank title ini biasanya yang saya gunakan adalah nama mapel. Misalkan saya pakai penilaian akhir semester mapel matematika. Misalkan subtitlenya adalah kerjakan soal ini nah, setelah itu kita oke, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita simpan terlebih dahulu, save as. Nah, nanti default dari penyimpanan soal ini ada di dalam folder banks. Nah, folder banks ini terdapat di dalam, kita cek di bagian Windows Explorer, program file ya, bisa di C ataupun di program file. Nanti silakan dicari. Nah, untuk mencarinya sangat mudah, kita minimize dulu ya, kita cancel dulu, tinggal aktifkan atau ExamView nya kita klik kanan, setelah itu properties. Nah, sini akan kelihatan ya di mana letak folder instalasinya ya, di program file x86 instruction ExamView. Nah, di bagian ini nanti kita cari C program file x86 instruction. Nah, bank. Nah, di sini ya, bank artinya untuk bank soal ya. Nanti akan tersimpan di sini secara default. Nah, kita bisa merubah settingnya ya. Misalkan kita rubah, di sini saya sudah membuat direktori di media dokumen adalah direktori contoh soal ya. Di dalam direktori contoh soal saya sudah buat. Jadi soal ini nanti akan saya jadikan sampel untuk mengedit. Jadi kita rubah file save as, di sini kita rubah ya, kita arahkan ke my document di bagian contoh soal.
Nah, di sini. Nah, kenapa kita harus buat satu folder dengan soal aslinya, supaya nanti ketika terjadi proses kehapus atau hilang, itu kita bisa mencarinya lebih mudah. Nah, untuk file name-nya kita pakai kata pas 2020 matematika. Save. Nah, save type-nya di sini nanti masih berbentuk exam view question bank. Save. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke proses editing soal, maka kita harus tahu dulu default dari interface yang ada di dalam exam view assessment suite. Jadi di sini ada yang namanya question, ya, ada view, ada edit, dan ada file. Yang perlu kita cari adalah menu edit, setelah itu preference. Nah, di menu preference ini ada general, file, ya. Nah, ini nanti akan tersimpan di sini tadi exam view /bank, ya. Kita bisa cari, tesnya juga sama, online, ya, online LAN tesnya juga sama, ya. Settingannya ada di sini untuk filenya, editing, layout, style, dan point. Nanti akan macam-macam, jadi default dari ini untuk point, nanti di multiple choice kita bisa rubah untuk point berapa untuk default pointnya. Nah, misalkan Bapak Ibu atau rekan-rekan ingin mendefault point dengan total 40, misalkan soal 40, berarti default pointnya adalah 2,5. Nah, kita bisa rubah seperti ini. Tapi di sini akan menjadi tidak bisa koma, ya. Jadi tetap saran saya default pointnya tetap 1 saja. Nanti yang kita rubah adalah yang ada di dalam Moodle, ya. Jadi di settingan Moodle-nya yang kita rubah menjadi 2,5. Kalau ini poinnya tetap, kecuali kalau Bapak Ibu menginginkan tesnya menggunakan exam view test player, maka default point yang ada silakan dirubah. Nah, yang perlu utama kita cek adalah di bagian editing. Nah, di sini ada multiple choice, matching, dan numeric response. Di mana untuk setting multiple choice silakan disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Jadi di sini untuk default number of answer choice for new question itu adalah 4. Jadi untuk kotak pilihan jawaban 4. Nah, sedangkan untuk menengah atas dan kejuruan SMK itu defaultnya adalah 5 sebetulnya di dalam aturan penulisannya. Nah, default number of column for new question, kolom, ya, tampilan kolom untuk jawaban 2. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Karena ini saya buat tutorial untuk klasifikasi SMP, maka default number of answer-nya saya defaultkan 4 dan kolomnya adalah 2. Kita oke dulu. Nah, sampai tampilan ini silahkan buka master dari dokumen soal dalam bentuk Word, ya. Dalam bentuk Word. Nah, di sini file kita sudah masuk pas 2020 matematika. Kenapa kita save as terlebih dahulu? Supaya nanti tidak hilang, tidak lupa, ya. Ketika lupa berarti Bapak Ibu harus mulai dari awal karena belum disimpan. Nah, ketika sudah disimpan, maka paling tidak nama file dan save as terakhir kita masih ada di dalam direktori penyimpanan. Kita coba terlebih dahulu soal untuk matematika. Oke. Saya akan cuma ngambil beberapa sampel soal. Oke, kembali lagi ke tampilan ini. Nah, di bagian menu ini, misalkan bentuk soal kita adalah soal multiple choice, maka silakan ketik tombol new. Nah, di sini ada beberapa tampilan soal, jenis-jenis soal. Di antaranya adalah true false, modified true false, multiple choice, multiple response, bimodal, yes or no, numeric response, completion, matching, ya, short answer, problem, essay, case, dan lainnya. Nah, ini sangat banyak. Jadi kita bisa membuat variasi soal, misalkan pilihan ganda dan essay,
pilihan ganda dan multiple response, atau pilihan ganda dan yes or no. Jadi macam-macam bentuk soalnya. Nah, di contoh saya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Kita oke. Tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada menu editing ya, ada file, ada edit, ya. Di sini ada algoritma definition dan sebagainya, view, insert. Nah, insert picture, symbol, equation untuk rumus matematika, hyperlink untuk menghiperlinkkan link keluar, variabel dan grafik. Ya. Jadi kalau untuk guru matematika sudah nggak repot, langsung saja editing menggunakan exam view. Tampilannya seperti ini untuk rumus. Kita nanti kalau sudah dipilih, misalkan saya ingin memilih rumus seperti ini, space, alignment position, sampel ini aja, ya. Nah, kita record, nanti akan otomatis masuk ke dalam space dari question. Jadi di sini ada space question, di sini ada rasional. Nah, di paling bawah itu ada answer, scramble, choices, dan kolom. Nah, untuk menyimpan nanti kita record, ya. Nah, sebagai contoh, misalkan saya ingin membuat soal yang sebetulnya soal ini secara Word sudah jadi, ya. Sebetulnya ada fasilitas Word to table import module sebetulnya. Jadi kita bisa mengimport file dalam bentuk Word ke Moodle. Hanya mungkin biasanya yang terjadi prosesnya tidak rapi ya hasilnya. Nah, dengan kita menggunakan exam view assessment, maka hasil ini menjadi rapi. Nah, kita coba mengcopy salah satu contoh rumus, misalkan nomor 8 ya. Di sini saya copy. Pengkopiannya semua, kalau misalkan ada gambar juga semua, ya. Setelah itu pastekan di space question. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kenapa? Ada perbedaan editing ya antara Word dan exam view. Ini yang saya katakan, kalau kita menggunakan atau membuat soal dari Word ke exam view, itu prosesnya menjadi 2 kali kerja. Bapak Ibu harus ngetik dulu di Word, ngedit dan sebagainya. Setelah itu baru dikopikan ke exam view. Ini 2 kali kerja. Nah, saran saya silakan langsung mengetik di dalam space exam view, jadi tidak 2 kali kerja. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, ketika ini kita edit, maka hasilnya akan seperti ini. Ini sangat kacau sekali. Nah, ya, kan sangat kacau. Maka ini sangat berantakan, ya. Langkah pertama kita hapus dulu nomor. Setelah itu Ctrl A atau blok semuanya, format. Di sini ada paragraf. Nah, kita default 0 semua. Spesial non, left-nya 0, right-nya 0, by 0, before-nya 0, after-nya juga 0. Setelah itu alignment-nya adalah left. Kita oke dulu. Nah, kalau ini sudah, silahkan di copy filenya satu per satu ke dalam kotak, ya. Yang di copy yang kotak jawaban. Nah, seperti ini. Terus jawaban A, B, C, D optionnya kita hapus, kita atur spesifikasinya, space-nya. Kalau misalkan kita mau merubah huruf, blok semua, ya. Setelah itu di sini ada font, kita bisa pilih huruf yang akan kita gunakan. Misalkan Times New Roman dengan besaran huruf 12. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terjadi proses jeda karena di sini menggunakan rumus, mungkin equation ya, equation yang ada di dalam Microsoft Word. Nah,
Sebagai sampel contoh, misalkan supaya kelihatan rapi, ini tetap saya hapus. Misalkan kita hapus. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya light shot. Kita klik, ya, saya ulang, klik sekali. Setelah itu kita arahkan, kita capturing, copy. Nah, kita pastekan ke sini ya, Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi ini lebih praktis. Nah, dengan catatan ini hanya bisa diterapkan ketika Bapak Ibu memiliki bank soal di Word. Tapi kalau misalkan kita harus membuat soal dari awal, maka saran saya kita menggunakan format rumus matematika yang sudah disediakan di dalam equation, di dalam exam view assessment suite. Ini ada equation dengan cara Ctrl plus E. Nah, setelah ini sudah kita edit, ya, sini saya contoh semua saja ya, biar enggak gitu ya. Ini akan saya hapus semua biar kelihatan rapi. Oke, saya akan mengcapture satu persatu jawaban. Oke. Nah, bagaimana setelah ini selesai optionnya, kita simpan misalkan. Nah, ini nggak bisa ya. You must enter an answer. Jadi di proses editing menggunakan exam view assessment suite itu Bapak Ibu tidak bisa hanya memasukkan soal, ya, soal beserta pilihan gandanya, tapi juga harus menjawab. Ini rasionalitasnya seperti itu. Jadi kalau kita memasukkan soal, karena ini soal berbasis sistem ya, sistem digital, maka ketika ada soal berarti harus ada jawaban. Nah, yang kurang adalah penilaiannya, gitu loh. Nah, ini kadang-kala seringkali teman-teman store soal cuma store soal saja, tidak ada jawabannya, akhirnya mungkin admin jadi bingung. Atau Bapak Ibu yang mengelola sendiri, misalkan soal baru awal menggunakan sistem ini juga bingung, oh ini kok nggak bisa disimpan karena memang belum dijawab. Nah, ada dua versi, kita bisa memilih menggunakan option seperti ini, misalkan jawabannya A, atau kita tulis di sini A, B, C, D. Misalkan A. Nah, kalau ini sudah, silahkan direkod. Nah, secara otomatis ini akan ditampilkan seperti ini. Multiple choice nomor 1 kubus. Nah, ini sudah ditampilkan dengan nomornya ya. Jadi sudah berurusan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini ada answer A. Ya. BTS 1. Nah, answer A di sini tidak akan ditampilkan. Jadi ini adalah hard copy kita. Di mana nanti soft filenya atau soft copy kita itu kita transfer atau kita import ke dalam e-learning Moodle. Dan di e-learning Moodle juga tidak akan ditampilkan. Jadi jawaban itu akan tampil nanti ketika mungkin proses kita setelah ujian selesai atau kuis di dalam Moodle selesai. Nah, di langkah selanjutnya saya akan mencoba membuat contoh soal menggunakan editing yang ada di dalam exam view. Nah, di sini misalkan saya ambil contoh soal mungkin seperti ini. Diketahui kubus A, B, C, D, titik E, F, G, H, misalkan. Nah, caranya kita new lagi. Kita pilih lagi multiple choice, setelah itu oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ngetik di dalam. Diketahui kubus A, B, C, D.
ini kita beranggapan bahwa kita tidak memiliki bank soal ya dalam bentuk Word, tapi kita ingin membuat soal langsung secara otomatis dalam ExamView ExamView Assessment Suite misalkan ya. Karena ini saya bukan orang matematika jadi agak susah ya. Saya akan contek aja. Diketahui kubus ABCD titik E F G H dengan titik P adalah kubus ABCD titik E F G H ya dengan titik P adalah misalkan adalah potongan diagonal ruang kubus tersebut. Pernyataan berikut yang benar adalah pernyataan misalkan seperti ini. Setelah itu A titik P terletak pada bidang AFH misalkan P terletak pada bidang AFH. Nah, misalkan jawabannya akan sangat panjang, maka silahkan rubah bentuk kolom dari pilihan ganda ini menjadi satu kolom seperti ini. Jadi ketika nanti proses ditampilkan di sisi siswa, itu siswa menjadi lebih nyaman. Kita cek lagi, titik P terletak pada bidang BDG, titik P terletak pada bidang BCFG. Misalkan seperti ini, saya copy aja. Titik P terletak pada bidang BDG. Kita copy dari ya, di sini aja. Sorry. Kita copy, kita paste, kita ganti aja BDG. Setelah itu BCFG. Bukan saja BCHE. Nah, di sini ya, misalkan saya jawab B. Nah, ini kan sudah tidak dua kali proses kerja. Jadi ketika kita membuat soal di dalam ExamView Assessment itu sudah tidak dua kali proses kerja. Daripada kita mengcopy dari Word satu persatu, ini akan membuat proses juga lebih lama ya. Nah, setelah itu kita record. Nah, kita nggak perlu ngedit lagi. Jadi sudah tertata, tersusun rapi. Nah, misalkan ada kesalahan atau kita harus mengedit, maka tinggal diarahkan. Misalkan nomor 1 salah, harusnya jawabannya adalah B, maka kita bisa mengarahkan ke nomor 1, klik 2 kali, maka kita bisa merubah, setelah itu kita record lagi. Nah, ini teknik editingnya ya. Nah, sekarang kita coba soal untuk Arabic, font Arabic, dan juga soal untuk bahasa Jawa, font bahasa Jawa ya. Oke, kita buka master soal. Saya cari surat yang agak panjang. Nah, seperti ini misalnya. Misalkan ini saya copy, kita pastekan ya. Kita new dulu, multiple choice, oke. Kita new. Ini otomatis huruf Arabnya hilang ini, karena kita mengetik sudah menggunakan font Arabik ya. Nah, solusinya bagaimana? Ya,
maka kita capture. Nah, menggunakan light shot atau snapping tool, kita arahkan ke bagian font Arabnya, kita copy. Setelah itu kita pastekan sesuai dengan urutan soal. Nah, seperti ini. Jangan lupa nomor dihapus. Setelah itu blok semuanya. Kita edit paragraf, kita kosongkan semua, left kosong, right kosong, spesial non, by kosong, line spacing single, before 0, after 0, alignment adalah left. Oke, tampilannya akan seperti ini, tinggal kita sesuaikan. Nah, sekarang kita copy jawaban-jawaban ini masuk ke dalam kolom ya. Misalkan A, boleh pakai cut atau copy. B, C, D. Nah, yang tidak terpakai silahkan dihapus. Cut. Nah, bagaimana dengan gambar? Nah, di sini gambar ini sangat besar ya. Jadi kita bisa memperpanjang gambar supaya terlihat. Cukup kita geser seperti ini. Nah, di sini sudah kelihatan gambar. Nah, kita jawab, misalkan A, jawabannya kita record. Nah, kenapa harus menggunakan teknik snipping tool atau mengcapture gambar? Itu tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa di dalam smartphone ataupun laptop ataupun PC yang dipakai untuk ujian anak belum tentu ada fasilitas font Arabic ataupun font bahasa Jawa. Oke, dua soal lagi supaya genap nanti di penilaian. New multiple choice. Nah, di sini contoh selanjutnya saya pakai soal bahasa Jawa. Dan bahasa Jawa, ketentuan di bahasa Jawa itu ada yang namanya soal bacaan, di mana soal bacaan itu kadangkala mengacu pada beberapa soal. Jadi bacaannya 1, soalnya 3. Bacaan 1, soalnya 2. Mungkin bisa saja di bahasa Inggris bacaan 1, soalnya 5. Nah, ketika ini di Moodle, bacaannya tidak tercopy hanya di dalam satu soal, maka ketika proses acak yang terjadi di Moodle, maka soal yang harusnya bacaan ini ada di setiap ketika anak membuka itu menjadi tidak ada ya, karena sudah teracak. Nah, ini menyulitkan siswa. Nah, ini berbeda dengan paper. Kalau paper mungkin satu soal, satu bacaan di atas, menjawab nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silakan melihat bacaan di atas. Itu kelihatan dalam satu lembar. Nah, mengantisipasi itu nanti menggunakan teknik proses copy bacaan. Caranya kita sampel dulu. Oke, di sini ada. Nah, di sini ada wawasan aksara Jawa ngandhap menika dari soal 33 sampai dengan soal 36. Nah, di sini akan saya copy ya. Copy dulu. Kita copy. Kita transfer ke sini. Kita ganti soal nomor 4 dan 5 misalkan. Nah, seperti ini. Kita kasih space untuk nanti kita buat capturing gambar. Nah, di dalam Microsoft Word saya atau WPS Office saya sudah saya install yang namanya font Hanacaraka. Jadi ketika ini kita copy nggak ada masalah, karena memang di dalam laptop saya yang saya gunakan sudah terinstall font Hanacaraka. Sampel. Nah, logikanya ketika di sisi klien atau siswa saat ujian akan tampil, itu sebenarnya tidak salah ya. Jadi fasilitas ini hanya ada di dalam laptop editing saya. Nah, sedangkan di sisi klien atau siswa itu tidak akan ditampilkan. Karena di sini harus terinstall juga di sisi siswa font Hanacaraka. Karena dia menggunakan smartphone ketika mengerjakan atau HP, maka tidak akan tampil. Nah, maka ini menjadi masalah.
Mungkin di sisi editing tidak ada masalah, tapi di sisi siswa, anak tidak akan bisa membaca tulisan Onesoroko di dalam laptopnya atau di dalam smartphone-nya. Yang terjadi nanti tulisannya adalah kotak-kotak semua. Nah, di sini antisipasinya kita bisa menggunakan capture tadi. Nah, kita capture bacaannya. Copy. Ya. Kita transfer ke exam view assessment suite-nya di bagian question. Nah, sebelum kita memperkecil gambar, jadi di sini kan ada ruler syarat, sama seperti Microsoft Word. Jangan melebihi ruler yang ada, karena kalau melebihi nanti gambar menjadi terpotong. Nah, seperti biasa kita drag dulu semua. Setelah itu kita klik tombol format, paragraf, kita nolkan semua supaya nanti editingnya lebih mudah. Before 0, after 0, alignment left, oke. Nah, ini sudah sesuai rata kiri. Nah, untuk gambar kita perkecil, jangan melebihi ruler yang ada di dalam exam view assessment suite. Kenapa? Supaya nanti tidak terpotong ketika siswa mengerjakan, di tampilan siswa di HP tidak terpotong. Nah, ini seperti ini. Boleh kita perkecil karena ini adalah digital. Nanti di dalam fasilitas smartphone itu ada tombol pembesar, zoomnya ada ya. Baru soalnya kita taruh di bawah untuk soal nomor 4 misalkan di sini ya. Ini saya anggap soal nomor 4. Salin, paste. Nah, di sini tidak usah memberikan nomor lagi ya. Tidak, kita sudah tidak perlu memberikan nomor karena sudah di awal sudah terangkan bahwa nanti untuk penomoran akan otomatis ada ketika hasilnya sudah selesai kita record. Nah, solusinya jangan lupa silahkan kasih perintahnya terlebih dahulu ya. Soal angka 4 dan soal angka 5. Jadi siswa langsung paham. Ya. Nah, di sini angka 4, misalkan saya ambil A, cut, paste, shift, cut, paste, C, cut, paste, D, cut, paste. Nah, sisanya kita hapus. Kita edit seperti ini, sudah. Kita jawab misalkan musik misalkan. Setelah itu kita record. Nah, di awal tadi saya sudah menjelaskan ini adalah soal bacaan, dimana ketika nanti kita buat soal yang nomor 5, maka bacaan ini ya, ketika sudah masuk dan kita import di Moodle, ini akan diacak. Ketika ini tidak dikopikan lagi, maka siswa akan menjadi bingung. Nah, solusinya, maka silahkan ini nanti akan kita copy lagi ya. Caranya kita buat soal nomor 5, misalkan sama seperti tadi ya, kita bisa copy dari sini, misalkan soal nomor 4, kita copy dulu. Kita copy seperti ini, sampai batas gambar bacaannya, kita copy, kita close, setelah itu kita new, ya, multiple choice, oke, kita pastekan di sini. Nah, ini sudah masuk. Nah, setelah itu kita berikan soalnya, misalkan soal nomor 5, itu adalah ini ya, copy atau salin, pastekan di bawah. Nah, ini nanti ketika ini menjadi nomor 4, maka selanjutnya menjadi nomor 5. Ketika diacak, ini sudah ada jawaban, sudah ada bacaan masing-masing di setiap soal. Begitu untuk solusinya ya. Jadi kalau soal bacaan, misalkan bacaan 1 untuk beberapa soal, silahkan kopikan soal bacaannya di setiap soal yang ada. Nah, untuk mengantisipasi ketika terjadi proses acak soal tidak hilang bacaannya. Nah, kita hapus. Untuk nomornya
kita copy dulu jawabannya, masuk ke kolom pilihan gandanya. Oke, kita hapus untuk pilihan ganda yang awal. Nah, kita edit lagi, drag lagi, atau blok semua. Bukan drag ya, blok semua. Setelah itu format paragraf kita nolkan sama 0, 0, 0, 0 semua di atas, 0, single left, oke. Nah, kita jawab misalkan Bapak Abdul Ibu Khotimah, misalkan jawabannya di record. Nah, ini akan seperti ini. 4 dan 5 ada contoh bacaan masing-masing. Ketika teracak di Moodle, maka anak tetap masih bisa mengerjakan dengan mudah karena sudah dilengkapi dengan bacaan masing-masing. Saya anggap ini untuk editing sudah selesai. Langkah selanjutnya kita simpan file, save as. Nah, karena tadi di awal kita sudah memberikan judul dan subtitlenya, ya, judulnya untuk soal, maka kita klik lagi untuk save. Yes. Nah, ini sudah. Nah, kita coba close ya. Kita coba close. Setelah itu kita cari misalkan di mana ya. Nah, kan di sini tadi di awal percobaan kita pakai di folder contoh soal. Maka kita klik saja hasilnya. Ini akan ditampilkan hard copy dari kita mengetik ya. Nah, seperti ini. Ini hard copy-nya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka file kita akan mencoba mengekspor. Jadi yang untuk Moodle nanti kita mencoba mengekspor soal dalam bentuk Blackboard 60 dan 70. Maka silakan cari tombol file, setelah itu export. Nah, di sini ada rich text format. Untuk ekspornya ada Angel 74, Blackboard 67, Blackboard 7190, WebCity CE6 strip Vista 4. Yang kita pakai adalah Blackboard 6.0 strip 7.0. Klik sekali. Ya. Nah, di sini kan kita harus membuat nama file baru dengan tipe save as-nya adalah Blackboard 60 strip 70. Nah, cukup cari nama filenya saja, misalkan misalkan matematika, misalkan ya, siap upload misalkan. Nah, ini kita copy dulu, kita save, kita transfer ke bagian informasi export to Blackboard-nya. Jadi ada pool information, kita samakan, matematika siap upload, sisanya kosongkan, ya. Setelah itu image directory-nya kita save juga sama namanya. Setelah itu kita oke. Nah, kita coba buka, ya. Jangan ditutup dulu, cukup minimize dulu. Nah, di sini ada matematika siap upload. Nah, file ini yang nantinya file matematika siap upload dalam bentuk zip ya. Jadi Blackboard 6070 itu nanti hasil akhirnya kayak zip. Kalau kita buka, isinya seperti ini, XML ya. Ini dia tadi kita capture beberapa gambar, maka akan masuk ya. Nah, ini nanti yang akan kita import ke dalam bank atau bank soalnya Moodle ya. Jadi kita import ke situ. Nah, ini berarti sudah oke, sudah siap ya. Nah, di sini bisa kita tutup. Oke. Mungkin tutorial cara mengedit soal menggunakan Examview saya pikir cukup ya dan sangat jelas ya. Jadi di tutorial selanjutnya nanti akan saya lanjutkan dengan membuat aktivitas kuis di Moodle. Setelah itu menginput soal yang tadi kita buat ya. Setelah itu memberikan penilaian dan kita akan mengedit aktivitas kuisnya ini dengan password dan sebagainya akan yang nanti akan saya buatkan tutorial di yang selanjutnya ya. Seperti itu dari saya. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.